Inna Allah idza habba 'abdan ista'malahu. Alhamdulillah, ibu dan kakak, para calon mahasiswa CEO dan teman-teman semua yang berada di Masjid Muslim Durian. Pertama-tama, yang paling utama dan harus kita utamakan, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih terus diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa memperbaiki amal soleh, untuk bisa kita ikut rutinitas kita kajian satu doa di setiap ba'da subuh, yang dimana insya Allah Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik ummati fi buhuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuh. Nah, maka kalau kita mau diberkahi, gunakanlah waktu kita sehari subuh untuk berbagai macam kebaikan. Dan salah satunya ini, akhir kajian satu doa setiap hari subuh, hari Senin sampai Sabtu. Maka ini insya Allah, akhir doa kakak menjadi wasilah bertahan untuk kita semua. Apa itu berkah? Siatul tambahnya kebaikan. Maka banyak pasti kebaikan yang Allah berikan kepada kita di hari ini insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam semoga senantiasa tercurah selalu pada Rasulullah hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya yang meniti sunnahnya dan menjaga zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman kakak semua, izin saya menyampaikan kesempatan pagi hari ini yang menggantikan Bunda Abi Andika dan Hadirin. Abi Andika sedang sabar ya tadi dari Pak Subuh. Nah, kita doakan semoga Abi Andika Allah jaga selalu dalam sabarnya dan Allah berikan selalu kesehatan. Itu juga Bunda Hadirin. Ya, dari kemarin seharian ngadok gitu ya, lagi tepar badannya pada itu, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan yang tidak penyakit istilahnya seperti kegiatan dan sebagainya. Amin amin amin. Baik teman-teman kakak, saya di sini ingin beredar yang bahwasanya kita semua dalam hidup di muka bumi ini, khususnya apalagi kita ya, yang memang kita merasa punya iman di hati kita, ya, di dalam diri kita, maka pasti kita akan mendapati ujian yang sangat begitu dahsyat. Ya. Ini saya bahas materi tentang kemarin ya, sebagian yang dibawakan oleh Bunda Bibir. Tema itu the next level kehidupan. The next level kehidupan. Maka orang yang beriman ketika diuji, ya, ketika dia paham bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada dia itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah, maka pasti dia akan naik ke level kehidupan selanjutnya. Maka hal yang harus kita pahami, ya, dasarnya itu memang semua umat manusia semuanya diuji. Dalam surat apa? Surat kedua ayat 150 berapa? 50? 50 surat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu. Apa itu cobaannya? Bisyai'in minal khauf, ya, dengan rasa takut, wal khauf wal ju', ya, kelaparan, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, ya, wa dan buah-buahan. Dan pasti semua hal yang Allah sertakan, ya, semua hal Allah kasih tahu kepada kita bahwasanya kita akan diuji dengan berbagai macam hal.
berbagai macam hal apapun bentuknya. Besar ketakutan, kesalahan, ya kan, kekurangan harta, bingung, bahkan sampai ada orang yang berkata apa namanya, berkata dia khawatir karena mungkin kekurangan harta, ya kan, sampai berkata kepada keluarganya, maaf pak, atau seorang istri kepada bapak, pak besok kita makan apa nih? Ya, belum ada uang untuk beli makanan. Itu ujian. Itu ujian. Maka pasti semuanya akan diuji. Ya, dengan berbagai macam hal. Maka ujung ayatnya wa basyir sabirin, katakanlah, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang sabar yang lulus ujian? Yang lulus, yang mampu melewati ujian apapun itu bentuknya. Wa basyir sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka ditimpa ujian musibah apapun bentuknya, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya memang yang kembali kepadamu ya Allah. Semuanya punyamu. Bahkan anak kita, pasangan kita, bahkan diri kita sendiri itu akan kembali kepada Allah. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pasti orang yang begitu, orang yang sabar dan dia paham bahwa esensinya kita diuji itu untuk menaikkan derajat kita dan semuanya akan kembali kepadanya, maka dia lulus. Dia akan lulus ujian tersebut. Ini harus kita pahami, ya. Pasti semuanya akan diuji. Bahkan kita orang yang beriman, ya, semakin tinggi level keimanan kita, maka akan semakin besar ujiannya. Ya. Semakin tinggi pohon kelapa, kira-kira makin kenceng dari yang anginnya. Nah, sama kemarin tuh di kajian malam Ayah Deden bilang gini. Dulu Ayah Deden sekolah, ya, itu gurunya langsung atap, ibunya sendiri, ya kan. Nah, atap Ayah Deden sebagai muridnya di kelas, ya, padahal anak kandungnya, ya kan. Nah, tetapi kata Ayah Deden di situ, Ayah Deden lah yang paling diuji sana. Kenapa kira-kira? Karena anaknya. Iya benar. Karena anaknya. Terus apa lagi kira-kira? Faktor. Karena Ayah Deden yang paling dekat sama Atta. Atta nggak mau Ayah Deden nggak bertumbuh. Atta nggak mau Ayah Deden nggak bisa pintar dan jadi pintar. Atta nggak mau Ayah Deden jadi orang besar. Makanya paling diuji, paling diomelin, paling dibentak-bentak, paling kalau dihukum paling keras hukumannya. Karena siapa? Anak kecil. Betul. Nah, sama kita sama Allah. Kalau kita semakin dekat sama Allah, maka pasti ujian yang Allah berikan akan semakin besar, semakin sulit. Ya, semakin kita dekat, semakin diuji, semakin berat ujian. Bahkan sampai rumah terdahulu, ya, para sahabat bersitu, ya kan? Bil ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata Rasulullah. Wal ladzina amanu ma'ahu mata Rasulullah. Sampai para sahabat berkata pada saat itu kepada baginda Rasulullah, maka Rasulullah ya Rasulullah, kapan pertolongan Allah datang ya Rasulullah? Sampai begitu, ya. Saking memang apa namanya keimanan mereka semakin meningkat, ya semakin tinggi, maka semakin berat begini. Sampai mereka berkata, maka Rasulullah, apa pertolongan datang ya Rasul? Nah ini memang ada bahwa semakin tinggi, semakin kita mengukur keimanan kita, semakin tercemar. Dipaksa kita untuk bertumbuh di situ. Agar Allah senantiasa berikan keberkahan di kepada kita. Ya. Maka ayat tadi 155 sampai 155 Al-Baqarah 155 itu ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya rahimahullah taala, bahwasanya apa di sini dikatakan ujian, ya, ujian yang Allah berikan kepada kita semua
adalah sarana untuk menguji kesabaran kita dan keimanan kita sebagai seorang mukmin. Ya. Maka ketika kita sabar, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan keberkahan dan keberkatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lulus, Allah kasih kebaikan teman-teman. Jadi kalau kita diuji, kita sama-sama paksakan diri kita untuk bisa lulus ujian tersebut. Dan lagi sampai bangga ujian. Buat antum semua, buat kita semua yang ada di luar di sini. Ya. Bisa nggak kita memberikan contoh yang baik? Ya. Bisa nggak kita melihat mereka sebagai hati baru, sebagai orang kelas? Bisa nggak kita menjadi orang-orang yang memang mengayomi dan seterusnya. Iya. Kalau kita mau diberikan keberkahan, ya udah pahami ujian semakin berat, udah pasti. Maka paksakan diri kita untuk bisa bertumbuh. Ya. Wajib ini sekaligus ya mahasiswa baru nanti kalau mahasiswa wajib disertai di rumah ya. Bangun jam 2:30 dibangunin ya, dan langsung wajib mandi di sungai. Berarti itu ujian. Nah, kalau kita nggak memaksakan diri kita, gimana kita mau mendapatkan keberkahan yang Allah? Gimana kita mau bertumbuh di derajatnya oleh Allah? Langsung jam 3 wajib di masjid, yang pada udah mandi, wangi, pakai pakaian terbaik, dan dipaksa untuk tampil sendiri. Ada ya, nggak boleh tidur. Ada, orang sekarang nggak boleh. Ya, ujian agar derajat agar iman antum makin bertingkat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak mau kayak gitu, ya udah, jangan masuk ini. Hasiban nasu ayyasma'u ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah di dalam Quran surat 29 ayat di awal ayat kedua, ya kan? Alif lam mim Alif lam mim hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira hasiban nasu ayyaqulu amanna, ketika mereka berkata kami beriman cukup di dalam lisannya saja, langsung lantasnya tidak diuji? Mustahil kawan. Tidak cukup nanti santri baru, oke, saya semangat, saya yakin di pondok CEO itu adalah tempat yang cocok untuk aku bisa bertumbuh dan memperbaiki. Masuk sini terus diuji sama semua peraturan yang ada di sini. Nah, terus apa yang dapat? Terus ngerasa nggak kuat. Nah, ya kira kita nggak diuji. Antum semua mesti akan diuji, ya kan? Lihat aja nanti kalau nasi, ya kan? Nah, jadi pahami ya, paksakan untuk bisa bertumbuh, untuk melewati semua ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Dan kita mau naik kelasnya kita diuji, benar? Ada UTS buat antum semua, bahkan saat itu terima amanah Avengers, ya, itu pun ada ujian, ya kan? Ada alasannya, ada KBM-nya. Diuji, dinilai, ya kan? Terus dimasukin ke rapor nilainya. Nah, kalau memang bagus nilainya, kalau kita kan dulu sekolah gitu kan, kita atau bikin resolusinya, maka naik kelas kita, ya kan? Kita akan kelas kita. Nah, itu kehidupan dunia saja, ya, sekolah saja, belajar saja kita diuji. Apa kehidupan kita dunia dan akhirat, kan? Maka paksakan diri kita untuk bisa terus bertumbuh. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang artinya itu dalam riwayat hadis At-Tirmizi, ya, artinya bahwasanya sesungguhnya besarnya pahala, ya, besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang,
suatu kaum, seseorang, maka pasti Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, antum ridho, antum ikhlas, semua ridho, walaupun ngantuk, walaupun langsung mulai ketika gitu ya, di bangkel itu apa namanya? Tengok, Banjaringan itu. Iya, yang itu kan kalau di geplak ya tadi itu sholat. Bang, mulai terus pas saya kalau ngantuk. Itu pertanyaan atau insya ridho ikhlas ya, atau menjalani dengan penuh keikhlasan dan ridho, ya kan di sini sebagaimana hadis ini. Barang siapa ketika dia dikasih ujian terus dia ridho, ya dalam hadis ini, maka baginya pun keriduan Allah. Keriduan Allah. Dan barang siapa yang murka, kita nggak terima. Si hujan ini ya, si terlalu ya kan, enak tidur dan lalu murka atau kalian itu nggak terima, maka murka Allah akan tunduk. Bagi kalau kita ridho, maka dunia Allah kasih. Kalau kasih berkah itu, tapi sebaliknya kalau kita nggak terima, karena ngedumel dalam hati kita, ya, boleh tidur padahal untuk tidur 12, padahal habis malam habis main bola, ya kan? Ada dispensasi sedikit, setengah jam aja nggak bisa. Mau keinginan harus ikhlas, harus ridho. Jangan dengan penuh dengan keinginan. Maka pasti akan antum dapatkan kerinduan Allah juga gitu loh, ya kan? Keberkahannya Allah juga, dan sering itu ada ngedumel sama ya, tapi kalau itu kalau sadarnya ada ngedumel nggak terima dan seterusnya sama, ya itu kan ujian. Semua peraturan yang dibuat di sini, ya esensinya hakikatnya itu adalah ujian untuk kita semua gitu. Kalau kita nggak terima, nggak ridho, dan kalau kita lakukan maka murkanya Allah akan kita dapat. Ya, jadi harus terpahami di sini. Dijelaskan hadis ini dalam syarah Shalihin ya, dari Imam An-Nawawi. Saya dalam buku itu di kantor ya, ada beberapa yang jilid Shalihin Pulau. Di sini dikatakan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya dalam kitab Shalihin menekankan bahwa ujian adalah tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian adalah cara Allah untuk mengangkat derajat hamba-Nya di sisi. Sebagaimana para nabi dan rasul, kita tahu itu semua. Banyak kisah-kisah para sahabat saleh yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka adalah orang yang saleh. Nabi Ayub berapa tahun ditipu ujian berupa sakit yang begitu keras. Berapa tahun saja? 15. 14 tahun nggak pernah tahu. Kemudian ditimpa penyakit 18 tahun padahal seorang nabi orang soleh, ya kan? Siapa lagi? Bilal bin Rabah, ya kan? Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam mazhab yang dipakai di dunia ini, ya, dipenjara, disiksa sama penguasa yang soleh. Bilal bin Rabah, ya kan? Demi mempertahankan keimanannya sampai disuruh situ tiduran di atas gunung pasir teriknya matahari, ya, ditimpa pakai batu, digencet, ya. Tapi dengan keimanannya yang akan terbilang di Allah tetap hidup pada Allah. Tapi kita nggak sampai situ. Kita menguji sama ngantuk kita, kita menguji sama lelahnya kita, sampai nyawa kita jadi pertaruhan di situ. Kita menguji cuma rasa dingin ketika mandi di sungai. Kalau kita nggak bisa memaksakan diri untuk bisa lewat ujian itu, maka mustahil kita bisa bertemu. Ya, mustahil kita mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pahami dan harus yakini, maka kita harus Allah akan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama-sama saling mengingatkan, saling merangkul, antum saling harus menguatkan satu sama lain.
Makanya kemarin tuh ya ada tuh rasanya geram gitu ketika antum ada yang telat aja ngisi listrik yang lain itu lagi geram gitu. Karena ketika yang saya kemana yang panggil kan ketika kita yang saya kenapa telat ngisi yang tadi tadi jadi dia ngisi rasa jadi kan mengandalkan gitu. Biasanya dia ngisi itu masih pondok loh tidur bareng asrama satu pondok udah berapa tahun di sini nggak ada rasa apa namanya kebersamaan gitu nggak ada chemistry yang nggak ada solidnya nggak ada brotherhoodnya itu yang aneh sesalkan gitu. Itu yang aneh pondok geram melihat antum itu susah dia nanyain antum semajid sholat ya sholat tahajud ya artinya kalau lu nanti harus dari checklist ya checklist jangan lewat dari jam 6.30 cara mau masuk piksa ya udah belum ya udah belum nah piksa lah belum diri uji list tadi nah cek jadi begitu ya kawan-kawan semua yang berangkat semua yang dipakai Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semua sehingga kita bisa melewati segala jenis ujian ya, bisa melewati ujian demi ujian yang Allah berikan kepada kita sehingga kita menjadi hamba-Nya yang ibadur rahman, hamba yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah sehingga nanti yang kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala tentu dengan siapa dengan orang yang kita cintai, ya. Dengan antum semua, ya. Dengan orang tua kita semua, dengan semua guru-guru kita semua, orang-orang yang kita cintai, sahabat-sahabat perjuangan kita ketika di dunia. Maka itu harapan kita jadi saling merangkul, saling mengingatkan satu sama lain. Kalau ada rasa saya yang sudah mulai membakar ingatkan, ingatkan. Begitu ya. Itu aja yang berkata kajian yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Usikum binafsi wa iyyakum fazal takun ini di skip aja ya. Usikum binafsi wa iyyakum fazal takun wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa lahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Jika ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya pasti datang dari diri saya pribadi sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang mulia. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.